Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, ya di saat Indonesia menggebu-gebuh ya, ingin mengirimkan pasukan ya ke Gaza, bahkan ingin mengimport 1.000 warga Palestina ke Indonesia, bahkan akan disekolahkan di pesantren. Malah negara Arab ogah kirim pasukan bantu Palestina. Ya, malah Israel ogah kirim bantuan, kirim pasukan untuk bantu Palestina. Apa sebabnya ini kawan-kawan? Kok berbanding terbalik ya? Ketika Indonesia menggebu-gebu kirim pasukan perdamaian ke sana, malah negara Arab ogah kirim ya pasukan untuk bantu Palestina. Ya, oke. Bagaimana informasi lengkapnya? Jangan lupa di komen dulu, di like dulu video ini dan bantu diviralkan Sobat Waras. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah support Pavel ya. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan ya saldo 1.300.000 ya di BCA. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mengirimkan persembahan kasih. Kalian semua luar biasa ya. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, Sobat Waras bisa kirimkan dukungannya lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you semuanya. Ini informasi lengkapnya dibuat oleh CNBC Indonesia. Alasan negara Arab ogah kirim pasukan ya bantu Palestina lawan Israel. Ya, ini kawan-kawan, Jakarta, CNBC Indonesia. Serangan Israel di jalur Gaza masih berlangsung hingga kini. Serangan yang dimulai sejak Oktober 2023 ini dilakukan demi menjalankan gagasan mengusir ya penduduk Palestina dari Gaza sepenuhnya. Ya, berlebihan sih kalau mengatakan Israel ingin mengusir penduduk Palestina dari Gaza. Ini mah hoax kawan-kawan ya. Yang sebenarnya adalah Israel ingin melenyapkan Hamas. Itu berteman, tapi saya heran juga ya berita Konoha ini kok terlalu berlebihan ya. Menurut mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Afghanistan, Ryan Crocker, dalam wawancara dengan Politico pada Februari 2024 lalu, jika itu terjadi, rakyat Palestina tidak akan punya tempat di dunia Arab untuk dituju. Ya, artinya dunia Arab juga menutup tempat ya untuk Palestina ya. Kemungkinan yang akan membuka pintu itu Indonesia. Indonesia siap kok menerima warga Palestina kok. Ya, Crocker menyebut meskipun secara publik mendukung hak-hak Palestina, sebenarnya hampir setiap anggota Arab telah lama memandang Palestina dengan rasa takut dan benci. Hal ini katanya khususnya berlaku di Mesir yang akan terus menolak menerima warga Palestina dari seberang perbatasan. Bayangkan kawan-kawan, ternyata alasannya karena memang di pikiran dari orang-orang Arab ya, bahwa warga Palestina ini mereka takut dengan warga Palestina. Ya, mereka takut, bahkan mereka membenci warga Palestina. Wah, ini menarik ya kawan-kawan ya. Yang perlu diperhatikan dalam seluruh konflik ini sejak 7 Oktober adalah kurangnya reaksi atau tanggapan dari dunia Arab. Arab Saudi terus membuka pintu bagi perjanjian damai dengan Israel. UAE, Maroko, dan Bahrain bahkan tidak menarik duta besar mereka. Yordania melakukannya, tetapi tentu saja dengan sekitar setengah dari penduduknya adalah warga Palestina. Yordania memiliki masalah khusus ya. Kurangnya reaksi itu menurut saya sangat jelas ya, jelas Crocker. Ya, jika Anda butuh contoh lain bahwa negara-negara Arab tidak peduli dengan Palestina dan nasib mereka, ini adalah contohnya. Saat ditanya apakah ini karena rezim Arab takut bahwa ratusan ribu orang Arab Palestina yang mengungsi akibat pembentukan
Israel pada tahun 1948 atau yang dikenal sebagai Nakbah bahasa Arab atau malapetaka, dan kemudian mengungsi lagi pada tahun 1967 akan ingin mengambil alih kendali wilayah negara-negara Arab lainnya. Jawab Coker ya adalah iya. Jadi itu ya, mereka takut ya. Mereka juga ini ya, segan sama Israel ya. Takutnya Israel ngambil nanti ya, wilayah-wilayah Arab ya. Ya, sebagian Nakbah tahun 1948 mengguncang legitimasi rezim Arab. 7 negara Arab menyatakan perang terhadap Zionis dan secara meyakinkan dikalahkan. Pada para pemimpin Arab takut akan konsekuensi dari kegagalan mereka di Palestina, baik dari unsur-unsur dalam masyarakat mereka sendiri maupun dari wilayah Palestina sendiri jelasnya. Oh, rupanya negara Arab ini trauma ya, dan mereka ketakutan ya dengan Israel ya. Mereka takut Israel mengambil wilayah mereka ya. Mereka takut gagal. Kalau mereka gagal lawan Israel ya, mereka semua akan akan dirampas wilayahnya sama Israel ya. Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina dimulai sejak akhir abad 19. Nama Yerusalem berhasil membangun negara dan mencaplok wilayah Palestina lewat perang 6 hari yang berlangsung pada 5-10 Juni 67 silam ya. Perang 6 hari atau disebut musibah ya kemunduran merupakan perang antara Israel dan 3 negara Arab tetangganya yakni Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini terjadi karena perebutan wilayah dan teritorial. Lalu lewat perang ini Israel sukses merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel juga merebut wilayah tepi barat termasuk Yerusalem Timur dan Yordania dan daratan tinggi Golan dan Suriah. Lalu mengapa negara-negara Arab yang mayoritas Muslim tidak membantu Palestina? Negara-negara Arab sendiri diketahui tidak bisa bersatu dan terbagi atas beberapa bagian sehingga tak muncul kesepakatan ya konkret untuk membantu Palestina menghadapi Israel. Sebagian negara di Arab mengatakan serangan terhadap Israel bisa memperburuk keadaan saat ini. Namun ada juga alasan lain, takut akan kekuatan sekutu Israel yakni Amerika Serikat. Saya belum melihat ya negara Arab manapun yang tidak menyatakan dukungan untuk Palestina pada tingkat retoris, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menyatakan sebaliknya, kata H.A. Hiller ya, seorang sarjana politik Timur Tengah di Carnegie ya, Endowment di Washington. Tapi apa yang mereka lakukan sangat berbeda ya. Tambahnya dilansir New York Times ya, diketahui negara-negara Arab mulai menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Jadi mereka itu hanya di mulut saja, kami mendukung Palestina. Tapi ya sayang, seribu sayang ya, mereka tidak berani menunjukkan dukungan seperti apa ya. Mereka nggak berani mengirimkan pasukan karena alasan itu ya, mereka trauma ya, mereka takut ya, mereka takut gagal. Kalau mereka gagal konsekuensinya berat ya, dan juga kondisi memang negara-negara Islam kan tidak ada yang bersatu ya, mereka semua itu saling bersaing ya, saling bunuh-membunuh ya, tidak ada yang kompak lah. Itulah juga penyebab kenapa mereka tidak bisa melawan Israel, kawan-kawan ya. Itu informasi singkat yang dapat Pavel kabarkan. Thank you untuk kalian yang support Pavel. Jangan lupa di like, comment, share video ini, dan bagi yang ingin menyupport Pavel lewat dukungan dana, Sobat Waras bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan salam.